Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru Kevin. Selamat pagi Bu Guru Lola. Selamat pagi Bu Guru Glory. Iya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, puji Tuhan. Nah, sambil berdiri, mari kita datang memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyi "Ku Masuki Gerbangnya". Kita nyanyikan 2 kali. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Iya, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak, tahu ada berapa warna pelangi? Tahu? Berapa? 7. 7. Iya, warna pelangi ada 7, yaitu merah, biru, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Nah, semua ada 7. Pelangi muncul saat apa? Sehabis hujan. Ya, setelah hujan. Sungguh luar biasa kuasa Tuhan hingga kita boleh melihat pelangi setelah hujan turun. Nah, masih banyak lagi hal yang luar biasa yang Tuhan dapat lakukan karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kita bermazmur bersama-sama dari Mazmur 77 ayat 15. Semua buka Alkitabnya dari Mazmur 77 ayat 15. Nah, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Kita ulangi sekali lagi. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Nah, kita menyanyi Yesusku hebat. Yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa bicara.
atas hidup Yesusku. Hebat, Yesusku hebat. Dia berkuasa atas alam, atas iblis, atas hidup Yesusku. Hebat, Yesusku hebat. Yesusku hebat, Yesusku hebat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita, tetapi sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman itu boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan Yesus, berkatilah Ibu Guru yang akan membawakan cerita. Kiranya Ibu Guru boleh membawakannya dengan baik sehingga kami boleh mendengar dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali Ibu Guru Lilis boleh menjumpai kalian di pagi hari ini. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Ya, semuanya sudah siap. Nah, bangsa Israel semakin dekat untuk menuju ke tanah perjanjian. Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Tuhan berjanji akan selalu menolong dan menjaga Yosua. Bangsa Israel pun berjanji akan mendengarkan perkataan Yosua. Nah, Yosua kemudian melaksanakan tugasnya. Dia mengirimkan 2 orang pengintai untuk pergi ke kota Yeriko melihat keadaan di sana. Nah, mereka berangkat dan mereka tinggal di Yeriko di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Tapi anak-anak, mereka ketahuan dan mereka hampir saja tertangkap. Tetapi melalui Ibu Rahab, Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh selamat dan kembali melaporkan kepada Yosua apa yang mereka lihat dan yang mereka alami. Keesokan harinya bersiap-siaplah Yosua dan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanan. Mereka berangkat dari Sitim dan menuju ke sungai Yordan. Ketika tiba di sungai Yordan, mereka kemudian mendirikan kemah di situ dan mereka tinggal selama 3 hari lamanya. Setelah 3 hari, pagi-pagi benar bangsa Israel sudah bangun dan bersiap-siap untuk menyeberangi sungai Yordan. Ada yang berjalan kaki, ada juga yang naik keledai, dan mereka membawa di depan mereka tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Tuhan. Nah, adik-anak, ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, tiba-tiba air di sungai Yordan terbelah menjadi 2 bagian. Di tengah-tengah mereka adalah tanah yang kering, sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Wah, ajaib ya anak-anak. Ya, Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Tuhan menolong dan menyertai bangsa Israel sehingga mereka bisa menyeberangi sungai Yordan yang dalam itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu melakukan segala hal. Tuhan berkuasa atas alam semesta, Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Nah, setelah itu berangkatlah bangsa Israel satu persatu menyeberangi sungai Yordan yang kering itu sehingga tiba di seberang di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua kemudian menyuruh 12 orang untuk mewakili setiap suku bangsa Israel untuk mengambil batu di dasar sungai Yordan, kemudian dijadikan tanda dan peringatan bahwa Tuhan sudah menolong bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Bangsa Israel sangat senang dan mereka bersyukur karena Tuhan selalu ada untuk menolong dan menjaga mereka. Nah, demikian cerita kita adik-adik, anak-anak. Cerita kita hari ini berjudul Tiba di Tanah Perjanjian dan terambil dari Yosua
pasalnya yang pertama sampai pasalnya yang keempat. Semuanya sudah siapkan Alkitab? Ayo, Alkitabnya disiapkan. Dan kita buka kitab Yosua. Semuanya buka kitab Yosua, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ya. Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Amin. Nah, adik-adik, sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Semoga kita boleh mengingatnya selalu dan melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita menyanyi Allahku besar. Kita nyanyikan 2 kali. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Sekarang kita akan membawakan persembahan kita. Kita dengarkan nas persembahan kita pada hari ini 1 Tawarik 29 ayat 13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin. Nah, seperti biasa adik-adik, persembahan kita dimasukkan ke dalam amplop yang telah dibagikan oleh guru-guru di tempat kebaktian masing-masing. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Tuhan
wajah-Mu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Anak-anak, ayo semuanya kita ambil sikap doa. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus sudah menjaga kami di pagi hari ini. Kami bersuka cita ya Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, cerita yang mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk menjaga dan menolong kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Apa yang sudah kami berikan itu boleh dipakai untuk kelancaran ibadah di tempat kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka, menyertai mereka, memberikan kesehatan agar setiap hal yang boleh mereka lakukan, baik itu mereka yang masih sementara belajar secara online ataupun yang bermain, Tuhan Yesus selalu ada untuk menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan Yesus saja yang datang sebagai dokter untuk menyembuhkan mereka, menjamah mereka, sehingga di minggu depan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk mama, papa, dan segenap keluarga kami. Tuhan Yesus selalu menjaga mereka dan memberikan mereka kesehatan. Tuhan, tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Jaga pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong mereka sehingga masalah pandemi yang terjadi pada saat ini itu boleh segera berakhir dan kami boleh kembali keluar ke rumah untuk bertemu dengan teman-teman kami, bertemu dengan sanak keluarga kami, dan bertemu dengan orang-orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap doa kami, ucapan syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah anak-anak, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yosua 3 ayatnya yang ke-5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Ayo semua bangkit berdiri, kita menyanyi "Oh berkati kami". Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah.